Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani porang seluruh Nusantara. Pagi ini di depan kita sudah ada dua tanaman bibit porang dari biji bunga. Nah, namun pada kedua tanaman ini pertumbuhannya cukup berbeda. Yang sebelah kiri ini tumbuh dengan bagus, dengan subur. Namun untuk yang sebelah kanan pertumbuhannya terhambat. Dia layu dan batangnya mulai membusuk. Sepertinya ini tanda-tanda layu fusarium. Nah, kali ini kita akan coba membuktikan apakah pH dari tanah itu mempengaruhi pertumbuhan dari porang kita ini. Nah, di sini kita akan menggunakan alat pH meter. Untuk melakukan pengukuran pH tanah. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran pada tanaman yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kita lihat ujungnya bersih. Oke, kita tancapkan. Kita lihat meter pH-nya. Oh, bentar. Kita atur ke pengukur pH dulu. Masih belum stabil. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk hasilnya sudah mulai stabil. Nah, untuk pH tanah dari tanaman pertama yang subur, pH-nya berkisar 6, lebih banyak ke 6 ya. 6, sekitar 6 lebih sedikit, berkisar 6. Nah, berkisar 6. Baik, kita coba tanaman yang satunya. Sebentar. Kita bersihkan lebih dulu. Sekarang kita coba untuk tanaman yang kedua. Nah, kita lihat pH-nya. Untuk parameter pH itu yang paling bawah ya. Ini ada tulisan alkalin. Ada angka 8, 7, 6, 5, 4, 3,5 asid. Nah, untuk semakin ke kanan, untuk parameter yang paling bawah ini, semakin ke kanan itu pH tanah akan semakin asam. Nah, untuk yang di atasnya itu untuk parameter kelembapan tanah atau kandungan air. Nah, ada dry,
dan wet. Untuk atasnya lagi itu ada parameter dark dan light. Untuk dark dan light untuk parameter intensitas cahaya. Nah, sekarang kita menggunakan mode yang paling kanan, yaitu untuk mengukur pH, dan kita melihat di ukuran parameter yang paling bawah. Nah, untuk pH tanahnya berkisar di angka 5,5. Nah, tapi lebih cenderung ke 5 ya. Nah, berarti untuk tanaman yang kedua ini tanahnya bersifat asam sehingga mempengaruhi pertumbuhan porang. Jadi hasilnya porang kita ada yang layu dan mengalami busuk batang atau busuk fusarium. Nah, sedangkan yang tanaman kita yang sebelah kiri tadi untuk pH-nya berkisar di angka 6. Nah, sedangkan pH yang baik itu berada di posisi 7 atau 6,5. Nah, sehingga pertumbuhan tanaman lebih maksimal, pupuk pun terserap dengan baik. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Ternyata memang cukup penting kita menjaga keasaman tanah atau pH tanah. Jadi ada beberapa trik untuk teman-teman untuk menjaga pH tanah. Nah, ini semua petani memiliki cara yang berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan sebelum tanam itu dicampur dengan abu sekam, ada yang menggunakan dolomit, walaupun untuk jangka panjangnya kurang bagus ya. Terus ada yang menggunakan dengan cara instan, itu ada yang menggunakan semen putih. Namun sebaiknya teman-teman menggunakan bahan-bahan alami seperti kompos atau kohe. Nah, nanti ditambah dengan arang sekam. Nah, ini yang bagus dan itu fungsinya bisa bertahun-tahun. Nah, ini teman-teman sisa bibit kita yang kemarin kita semai. Ini ada beberapa basket yang kita siapkan, rencananya kita mau bawa ke lahan lagi untuk proses sulam, karena kemarin waktu setelah penanaman kita lihat ada beberapa bibit yang patah, sepertinya kena injak atau kena pecok dari orang-orang yang kita sewa kemarin untuk membersihkan rumput sekalian meninggikan guludan. Nah, sepertinya ada beberapa yang keinjak dan pecok, lalu ada beberapa yang mungkin shock juga setelah di tempat teduh dipindah ke lahan. Ada beberapa yang kurang maksimal juga tumbuhnya, lalu ada mungkin yang dimakan ulat juga. Nah, ini kita siapkan beberapa keranjang untuk sulam. Nah, itu juga masih ada banyak, ada yang nggak banyak sih, ada beberapa yang nanti bisa dipindah ke lahan juga. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jadi intinya sangat penting kita menjaga pH tanah untuk
memaksimalkan pertumbuhan dari porang itu sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.